Coban Sewu adalah sebuah destinasi wisata baru yang terletak di Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampel Gading, perbatasan antara Kabupaten Malang dan Lumajang. Berada dalam area wilayah Perum Perhutani KPH Malang. Tempat ini disebut Coban Sewu karena dari segi bahasa, coban berarti air terjun dan sewu berarti 1000. Mengapa 1000? Karena aliran air terjun ini sangatlah banyak di sepanjang tebing. Air terjun ini sangat tinggi, sampai-sampai terasa seram mengambil foto dari atas tebing. Coban Sewu berbeda dengan wisata air terjun lainnya, karena tergolong wisata yang ekstrim yang identik dengan petualangan. Kita harus menyusuri sungai, naik turun di tebing yang licin penuh lumut. Harus ekstra hati-hati untuk melewatinya. Oleh karena itu, wisata ini juga bisa dibilang wisata yang ekstrim. Pantai Lenggosono adalah sebuah pantai di pesisir selatan yang terletak di Dusun Lenggosono, Desa Purwodadi, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemandangan pantai ini cukup menyejukkan mata. Memiliki hamparan pasir putih seluas 1 km melingkar dengan dikelilingi 2 tebing yang cukup menghijau karena tumbuhan rindang. Bagi penghobi memancing, Pantai Lenggosono menawarkan banyak tantangan. Selain tempatnya yang nyaman, ikannya juga banyak. Pantai Lenggosono memiliki pemandangan yang indah dengan deburan ombaknya yang seperti berkejar-kejaran. Banyak batu-batu kecil tersebar di sepanjang tepi pantai. Bila Anda masih memiliki waktu, bisa melanjutkan ke Pantai Bolu-Bolu. Pantai ini seperti pantai tidak berpenghuni. Maklum, sangat jarang orang yang datang ke pantai ini. Meski indah sekali, tetapi untuk menuju ke pantai ini memang harus menyeberang laut atau harus melewati jalan darat yang curam. Pantai ini dipenuhi pasir sangat putih yang berbeda dengan pantai lain. Ombaknya juga sangat tenang. Bahkan air begitu bening sehingga karang-karang bisa terlihat dari permukaan air. Bebatuan karang yang berada di pinggir pantai tersusun demikian rancak dan terstruktur. Namanya Banyu Anjlok. Air terjun ini istimewa karena langsung menghadap ke pantai. Segar dan beningnya akan membuat Anda betah bermain air di sini. Nama air terjun Banyu Anjlok atau jika diterjemahkan berarti air yang jatuh. Destinasi wisata ini terletak di daerah Dampit, Desa Tirtoyudo, Malang. Yang membuat Banyu Anjlok istimewa adalah air terjun ini menghadap langsung ke pantai. Jadi, selain bisa menikmati air terjunnya, kalian juga bisa langsung menikmati pantai. Beningnya air yang ada di Banyu Anjlok akan membuat kita tidak bisa menahan diri untuk mandi di bawah guyuran air Banyu Anjlok. Malang memang terkenal sebagai salah satu kota di Indonesia yang memiliki banyak tempat wisata dengan panorama alam yang mengesankan saat dikunjungi. Salah satu tempat wisatanya adalah Coban Tundo Telu. Coban Tundo Telu berada di Malang sebelah selatan, tepatnya di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Di sana Anda akan disuguhkan bagaimana aslinya coban atau air terjun dengan air yang jernih.
Danau Bantundo Telu sendiri merupakan salah satu tempat wisata yang baru dikenal masyarakat. Pantai ini sangat asri karena jarang dikunjungi wisatawan, sehingga suasananya masih sangat bersih dan indah. Pantai Celungup merupakan tempat konservasi mangrove. Di sini pengunjung diminta konfirmasi booking karena sebelum datang ke Pantai Celungup, Anda harus melakukan booking terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan proses listing bawaan yang berpotensi menimbulkan sampah. Di Celungup biasanya terdapat kegiatan penanaman oleh pengunjung. Juga terdapat program adopsi pohon bagi mereka yang peduli lingkungan, dan yang bersedia mengadopsi pohon juga harus mengeluarkan biaya pemeliharaan dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Di Pantai Celungup, Anda akan mendapatkan guide yang akan memberikan penjelasan mengenai pengelolaan kawasan konservasi. Hamparan pasir putih yang sangat luas akan Anda temui di sini, apalagi jika air pantai dalam keadaan surut. Pantai ini cukup terlindungi oleh perbukitan dan banyak kebun penduduk. Ombak di Pantai Celungup cukup tenang sampai jarak sekitar 500 meter karena pantai dilindungi beberapa pulau kecil di lepas pantai. Terkadang ombak cukup deras menyapu tepian pantai. Kedalaman pantai cukup dangkal sehingga bisa untuk berenang di sepanjang tepian pantai. Tetapi Anda harus tetap berhati-hati karena di dasar pantai banyak batu dan karang yang tentunya cukup tajam. Pantai Gatra di Malang Selatan memang baru, tapi keindahannya tidak kalah dengan pantai lain di selatan Jawa. Pantai Gatra bisa jadi pilihan baru untuk liburan akhir pekan. Dalam perjalanan menuju pantai, kita akan melewati hutan dan jalan yang cukup terjal serta lapangan berpasir yang sebagian sudah ditanami tanaman mangrove. Cuaca yang cukup panas dan letih karena trekking yang cukup jauh tidak membuat kita patah semangat untuk melakukan perjalanan ini. Di Pantai Gatra, Anda bisa melakukan berbagai aktivitas yang disediakan. Antara lain berupa kano yang dilengkapi dengan peralatan keselamatan. Selain itu, Anda bisa melakukan camping di kawasan pantai ini. Wisata di Pantai Tiga Warna Malang adalah pantai yang masih alami di daerah Malang dan tetap terjaga kelestariannya. Untuk ke Pantai Tiga Warna harus melewati beberapa pantai yang pastinya sangat indah, ditambah hamparan hutan konservasi tanaman mangrove yang sangat jarang ditemui saat ini. Untuk masuk di pantai ini, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Antara lain, terdapat pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berpotensi akan menjadi sampah. Jumlah pengunjung pun dibatasi hanya 100 saja yang berada dalam lokasi wisata. Keindahan Pantai Tiga Warna Malang cukup menyita perhatian para turis mancanegara maupun domestik. Pantai ini masih jarang diekspos dan masih sangat terjaga keasriannya. Pantai Tiga Warna sendiri terletak di Desa Sitiharjo, Kecamatan Sumber Manjing, Kabupaten Malang. Anda juga bisa melakukan snorkeling dan jika beruntung, Anda
Anda akan bisa lihat lumba-lumba. Batu Bengkung merupakan pantai yang terletak di pesisir selatan Kabupaten Malang. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia sehingga memiliki ombak besar. Pengunjung bisa berenang di pantai Batu Bengkung asalkan waktunya tepat. Ombak besar akan dipecah oleh barikade karang yang membentang sepanjang pantai. Air laut yang melewati barikade karang akan terjebak di cekungan sehingga terbentuk kolam air asin alami. Dengan adanya barikade karang yang menghalangi ombak, pengunjung relatif aman dari resiko terseret ombak. Sayangnya kolam tersebut lama-kelamaan akan hilang ketika air laut surut. Jadi, jika ingin berenang, datanglah saat pantai Batu Bengkung mengalami pasang naik. Objek wisata Rumah Pohon atau Omah Kayu berada di Gunung Banyak, tepatnya di lokasi Paralayang, Kota Wisata Batu. Lokasinya sekitar 20 km dari Kota Malang dan cukup dekat dari destinasi wisata lainnya di Kota Batu. Lokasinya dibuat di antara pepohonan pinus yang kokoh dan kuat, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang masalah safety atau keselamatannya. Keunggulan utamanya adalah pemandangan dari sini. View ke arah Kota Malang dan Batu bisa dilihat dengan indahnya. Pada siang hari, apalagi malam hari, panorama yang disajikan benar-benar istimewa. Selain bisa disewakan untuk bermalam, Omah Kayu Malang juga bisa dijadikan objek tempat foto menarik. Bagi Anda yang ingin berfoto dengan latar belakang pemandangan Kota Malang dan Batu di ketinggian, Anda bisa sepuasnya berfoto selfie di sini dengan harga tiket masuknya cukup murah, hanya Rp5.000. Sedangkan harga sewa untuk menginap di hotel spektakuler ini, Anda cukup mengeluarkan uang Rp300.000 sampai Rp400.000 per malamnya. Di sini ada 6 unit omah kayu yang siap untuk dijadikan tempat bermalam Anda sekeluarga. Daerah Batu yang bergunung-gunung membuatnya kaya akan potensi wisata alam. Salah satunya adalah air terjun atau oleh masyarakat setempat disebut coban. Salah satu air terjun yang masih asri adalah Coban Rais. Nama ini konon diambil dari nama tokoh masyarakat setempat. Coban Rais terletak di desa Oro-Oro Ombo, Batu. Lokasi Coban Rais tidak terlalu jauh dari saudara tuanya yang terkenal, yaitu Coban Rondo di Malang. Dalam kawasan Coban Rais terdapat area camping yang begitu asri dan alami. Di dalam lingkungan Coban Rais terdapat peternakan kuda. Anda bisa menikmati menunggang kuda yang datang dari berbagai macam penjuru dunia.
Coban Jahe. Coban Jahe atau juga dikenal sebagai air terjun Begawan memiliki ketinggian sekitar 45 meter dengan batu-batu cadas berukuran raksasa di dinding dan kolam kecil di bawahnya. Air terjun ini masuk dalam kawasan perhutani KPH Malang. Di sekitar Coban Jahe terdapat beberapa gazebo yang dikelilingi taman yang indah yang memang dibuat untuk melengkapi saat melihat Coban Jahe dengan berduduk-duduk santai.